Rasi Radio FM Magetan, Family Radio, radio keluarga Anda. Sesaat lagi kita akan menyimak Ngobrol Bareng. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio keluarga Anda. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Rasi, ketemu lagi untuk Cakrawala Siang di acara Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan. Karena sudah ada narasumber kita, yaitu ada Dr. Sri Hening Rahayu. Selamat siang dokter. Selamat siang Mas. Dan tentunya untuk kesempatan siang kali ini tema kita yaitu deteksi dini gangguan pendengaran pada anak. Nah mungkin para pendengar Radio Rasi dan para penonton belum begitu kenal. Mungkin kenalan dulu dokter, ini sebagai apa di RSUD Dr. Saidiman Magetan, silahkan. Siap. Terima kasih waktunya Mas. Saya Dr. Sri Hening Rahayu Triwardani, SPTH TKL. Saya dokter di Rumah Sakit Saidiman Madiun. Oh gitu. Magetan. Baik dokter, kita untuk siang ini kita akan membahas mengenai deteksi dini gangguan pendengaran pada anak ya. Mungkin juga bagi para orang tua pengen tahu nih dok ya, sebenarnya gangguan pendengaran ini tuh apa saja sih dok yang mungkin sering dialami oleh anak-anak di Kabupaten Magetan atau mungkin masyarakat? Iya. Jadi gini, gangguan pendengaran itu bisa terjadi pada anak-anak sampai orang lansia ya. Jadi kalau lansia itu memang ya sudah waktunya ya kita memang ada gangguan penurunan dari organ pendengaran ya. Kalau di sini saya berfokus khusus untuk di anak-anak adalah jadi gangguan pendengarannya itu bisa didapatkan sejak masih dalam kandungan sampai pada saat dia tumbuh kembang ya. Jadi penyebabnya juga macam-macam, bisa karena tuli dari hantarannya ya, bisa dari tuli sarafnya. Nah, kalau tuli dari lahir itu apakah faktor dari keturunan gitu ya dok? Ya, jadi ada yang istilahnya penyebabnya karena dari genetik, bisa juga dari non genetik. Jadi yang dari genetik memang ada ya riwayat keturunannya, ada yang gangguan pendengaran, tetapi non genetik pun juga bisa. Jadi tidak selalu yang turunannya nggak ada yang gangguan pendengaran. Kalau anak saya jadi gangguan pendengaran itu bisa karena non genetik. Jadi ada permasalahan pada saat dia tumbuh kembang di dalam rahimnya ibu, ada masalah di situ. Nah, untuk pengobatannya nanti seperti apa dok? Apakah nanti bisa disembuhkan untuk tuli ini? Kalau dia bawaan sejak lahir ya tidak ada obat yang untuk membuat dia bisa mendengar lagi ya, tetapi ada alat. Jadi dia akan dibantu oleh alat untuk bisa mendengar. Nah, gitu. Tidak ada terapi gitu dok untuk kalau terapi obat yang dimaksud tidak ada ya Mas ya. Jadi kita dengan bantuan alat bantu dengar. Oh gitu. Nah, saat ini di Kabupaten Magetan dari pasien dari RSUD Dr. Saidiman Magetan, apakah banyak yang faktor usia anak-anak ini banyak yang menderita penyakit pendengaran nih dok? Kalau terus terang kalau di Magetan sendiri ya, saya jarang mendapatkan kasus ya, walaupun bukan berarti tidak ada ya. Jadi ada, tetapi seringkali mereka late datangnya ke kita. Jadi di sini kita bisa berkesimpulan sebenarnya mungkin ada, hanya saja masyarakat belum memahami kalau anaknya sudah mengalami gangguan pendengaran. Oh gitu. Karena dari literatur itu WHO mengatakan 1 sampai 3 kelahiran dari 1000 kelahiran itu anak mengalami gangguan pendengaran. Jadi cukup lumayan banyak ya. Jadi lebih harus serius lagi ya dok ya. Nah, untuk mungkin para orang tua yang mungkin baru rencana punya anak satu mau punya anak ya dok ya, untuk dalam kandungan itu apakah ada vitamin khusus untuk pendengaran ini atau mungkin setelah lahir nanti ada pemeriksaan gitu dok biasanya? Jadi prinsipnya gini, sebaiknya kita prevensi dulu ya. Jadi kita jaga-jaga. Jadi harus kita pahami gangguan pendengaran seperti yang saya katakan tadi karena bisa dari genetik dan non genetik. Jadi sebisa mungkin ibu pada saat dia hamil diusahakan benar-benar kondisi sehat ya. Karena kita perlu ketahui pendengaran kita itu organ pendengaran itu baru terbentuknya di
trimester awal. Nah itu waktu-waktu yang riskan sekali pada masa tumbuh kembangnya pertumbuhan organ. Ya, jadi kalau ada permasalahan di situ pasti nantinya akan bisa ada gangguan. Walaupun tidak tertutup kemungkinan, belum tentu ya. Jadi ada hal-hal yang bisa nantinya menyebabkan kecurigaan terjadi gangguan pendengaran. Jadi contohnya pada ibu-ibu yang ingin hamil, tidak ada salahnya dia cek dulu kesehatannya dulu ke dokter. Ya, dia cek dulu pemeriksaan TORCH. Ya, jadi seringkali gangguan pendengaran ada hubungannya dengan itu. Jadi ada kemungkinan toksoplasma, rubella atau sifilis dan yang lainnya ya. Jadi harus dilihat di situ. Nah, untuk mungkin para orang tua juga kadang bingung ya dok ya. Kadang mungkin juga belum tahu apakah anaknya itu ada gangguan dalam pendengarannya. Kadang kan orang tua ingin tahu nih dok ya, ciri-cirinya seperti apa jika mengalami gangguan pendengaran ini. Ya, kalau untuk orang awam ya, jadi kita harusnya bisa lihat tumbuh kembangnya anak ya. Jadi bayi mulai lahir berapa bulan dia sudah bisa apa gitu ya. Jadi mulai berguling, mulai tengkurap, mulai duduk kan gitu. Nah, berbicara juga gitu. Jadi anak itu bisa berbicara kalau ada rangsangan suara yang masuk ke rumah siputnya. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat anak-anak kita itu kok banyak diemnya, itu patut curiga. Ya, baru curiga, bukan memastikan wah anak saya ada gangguan pendengaran. Jadi sebenarnya kalau pemeriksaan di rumah sakit baru lahir 2 hari kita bisa ngecek ya. Tapi kalau orang tua misalnya dia mau periksa sendiri, anak-anak usia 6 bulan sampai 8 bulan itu biasanya dia sudah mulai babbling. Babbling itu ngeremeng gitu ya. Iya, betul. Nah, jadi mengucapkan kata-kata nggak jelas gitu ya. Jadi dia sudah melakukan itu ya. Jadi kita perhatikan nanti kalau terus bertambah usia 1 tahun setidaknya dia bisa menyebutkan 1 kata gitu. Nanti dengan pertambahan usia nanti akan bertambah lagi. Kalau dengan pertambahan usia itu dia ternyata tidak ada respon dalam berbicara, itu yang perlu dicurigai. Oh gitu. Ya, kalau tes kasarnya di orang tua sendiri, misalnya anak lagi tidur ya masih baby gitu, kita banting pintu, dia kaget nggak? Gitu. Ya. Atau hujan gitu ya, ada beledak itu dia kaget nggak? Nah itu penanda yang paling sederhana untuk melihat kalau anak itu mendengar suara. Oh gitu. Jadi seperti kayak orang tua dulu ada tradisi geprak gitu. Kalau kan berarti dia normal gitu ya. Dulu kita nggak jelas orang tua kenapa soal itu. Ternyata caranya mereka mengecek. Jadi ada benarnya. Oke, siap. Baik, untuk kesempatan siang kali ini Saudara untuk Anda yang mau bertanya ya untuk mengenai deteksi dini gangguan pendengaran pada anak bersama Dr. Sri Hening Insalterasi dari RSUD Dr. Saidiman Magetan, Anda bisa bertanya di teleponnya 8961137 atau bisa di WhatsApp-nya di 081130200906 ya. Karena kebersamaan kita juga masih panjang ya di Cakrawala siang kali ini. Tentunya tetap merapat terus. Nanti kita balik lagi setelah jeda berikut ini. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif Saudara kembali lagi di acara Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan. Kali ini kita bicara soal deteksi dini gangguan pendengaran pada anak. Dan tentu masih ada Dr. Sri Hening dari RSUD Dr. Saidiman Magetan ya. Nah dok, tadi bicara soal gangguan pada pendengaran pada anak ya dok ya. Apakah ada cara untuk para orang tua di rumah untuk merawat dan menjaga kesehatan telinga nih dok? Oke, ya jadi tadi seperti saya katakan di awal, gangguan pendengaran pada anak bisa karena hantarannya, bisa karena saraf pendengarannya ya. Kalau untuk yang hantarannya kita bisa melakukan hal-hal yang mencegah terjadi hal tersebut. Jadi kalau suara masuk ke liang telinga itu kan akan diteruskan ke gendang telinga. Nah kalau di saluran ini ada permasalahan, contohnya ada kotoran telinga, pasti akan ada gangguan pendengaran di situ. Ya, jadi gitu. Tentunya ada pembersihan rutin liang telinga. Ya, hanya saja dikatakan rutin di sini bukan artinya tiap hari. Ya, jadi tinggal dilihat aja, orang tua akan melihat liang telinganya anak itu kalau ada kotorannya itu dia tipis, warnanya coklat, kadang kayak kering gitu ya. Nah, itu saja yang dibersihkan. Tapi kalau dilihat telinganya bersih baik-baik aja, nggak usah dikorek-korek gitu ya. Itu untuk
menjaga supaya hantaran suaranya tidak terganggu ya. Kemudian ada lagi penyakit yang namanya infeksi telinga. Kalau di orang awam itu mengatakannya kopoan ya, jadi keluar cairan di telinga. Nah, pencegahannya gimana? Biasanya kalau untuk anak-anak itu penyebabnya di sini adalah seringnya batuk pilek. Nah, jadi di situ kita harus menjaga dengan ya anak-anak sebisa mungkin dihindari batuk pilek, atau kalaupun anak-anak mengalami batuk pilek harus segera ke dokter. Jadi jangan sembarangan minum obat. Ya. Gitu. Jadi kalau keluar cairannya berarti anak tersebut sering batuk pilek ya udah? Iya, awalnya karena batuk pilek. Ya. Jadi bukan pengaruh dari yang lainnya gitu? Bukan, pengaruh paling tertusuk cotton bud, jadi si gendang telinganya itu lubang terus mengalami infeksi, tapi jarang sekali. Kalau anak-anak lebih karena riwayat infeksi sebelumnya, apakah batuk pilek, radang tenggorok ya. Gitu. Nah, kalau kondisi yang seperti ini bisa diobati. Jadi gangguan pendengarannya bisa membaik ya. Tapi kalau yang bermasalah itu adalah saraf pendengarannya, seperti yang saya jelaskan di awal, itu tidak ada obat untuk membuat dia bisa dengar. Yang ada adalah alat bantu dengar. Nah, di sini orang tua harus bisa memahami sedini mungkin kita paham anak kita mengalami gangguan pendengaran, akan lebih cepat kita melakukan penata laksanaan sehingga tidak berpengaruh buruk ke masa depannya anak. Ya, gitu. Karena 2 tahun pertama tumbuh kembang anak itu kan semuanya di situ ya, golden age-nya. Jadi dia mulai berbicara, mulai bisa memahami segala sesuatu itu di 2 tahun pertama. Gitu. Kalau kita gagal menyadari anak kita ada gangguan pendengaran, nantinya anak kita bisa mengalami kelambatan dalam bicara, akhirnya sampai ke pendidikan segala macam nanti akan terkendala semua. Gitu, baik. Terima kasih dokter. Dan ini sudah ada yang bertanya dari Bu Ningsih di Ndelopo nih dok. Mau bertanya dok, anak saya usianya 5 tahun. Telinganya yang satunya sebelah kanan itu tidak bisa mendengar, tapi yang sebelah kiri itu normal. Solusinya gimana sih dok? Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ningsih di Ndelopo. Ya, biasanya gangguan pendengaran yang saya maksud tadi adalah yang gangguan karena saraf. Biasanya gangguan pendengaran itu terjadi pada kedua telinga. Gitu. Kalau seperti contohnya dengan Bu Ningsih yang putranya hanya di satu sisi yang mengalami gangguan, kemungkinan besar itu ada kotoran telinga. Ya, karena yang satunya kan normal. Ya, jadi tentunya kalau ada kotoran di telinga di situ, otomatis dia fungsi pendengarannya agak menurun sedikit. Ya, gitu. Kotoran telinganya harus dikeluarkan. Untuk membersihkannya sendiri apakah harus ke puskesmas atau ke rumah sakit gitu dok? Kalau dia sudah cukup banyak, saran saya tetap harus ke pusat pelayanan kesehatan. Ya, karena terkadang kalau dibersihkan sendiri terkadang masyarakat tuh suka aneh-aneh pakai alatnya ya. Kadang lihat di TikTok, lihat di media online gitu, diambil ya ini untuk membersihkan ini cepat bersih. Kadang pakai lidi, pakai bulu ayam segala macam, kan malah berisiko jepit segala macam. Nah, kadang orang tua kan juga kalau orang di desa biasanya kalau buntet sisih, nah diambilkan bulu ayam. Sama yang gitu, mana yang lebih cepat ketemu. Padahal kan bulu ayam mengandung jamur dan kumannya juga banyak ya dok ya. Nah, apakah mungkin perlu pengetahuan juga nih dok sebenarnya untuk para pendengar Radio Rahasia FM Magetan ya, gimana cara membersihkan yang baik itu seperti apa, menggunakan apa gitu dok? Oke. Jadi pengalaman selama ini jadi dokter THT itu pasien itu alat yang digunakan macam-macam, mulai dari jepit rambut, kunci kadang, terus lidi, bulu ayam, ya, cotton bud. Dari semua alat yang mereka gunakan, saya tetap menyarankan cotton bud yang lebih baik. Tetapi cotton bud itu juga tidak 100% baik karena dia juga ada kemungkinan kotoran itu akan terdorong ke dalam atau kapasnya pun akan tertinggal. Biasanya permasalahannya di situ kalau pakai cotton bud ya. Tapi dibanding alat-alat yang tajam yang mereka gunakan itu relatif lebih aman. Hanya saja kita harus bijak bagaimana cara menggunakan cotton bud yang baik ya. Gitu. Jadi liang telinga itu kalau sudah ada kotoran telinga, apabila kita bersihkan dengan cotton bud itu memang seringkali terdorong ke dalam apabila cotton bud yang kita pakai itu kepalanya yang gendut gede itu loh ya. Jadi usahakan pilih yang kepalanya kecil yang biasanya dipakai baby sih ya. Kemudian pastikan dulu dia nggak gampang copot. Jadi dicoba sendiri dulu, kemudian akan lebih aman kalau cotton budnya itu dibasahin. Boleh pakai
untuk luka ya, nanti saya nyebutkan produk salah lagi. Pokoknya untuk luka itu ya, bisa direndam itu. Pakai baby oil juga boleh gitu ya. Jadi membersihkannya pun hanya di sepertiga luarnya saja, jadi nggak perlu sampai dalam-dalam ya. Yang pasti orang tua harus memeriksa dalam kondisi cahaya terang ya, apakah mau pakai senter atau cahaya matahari, karena dia cukup di sepertiga luar. Paling aman itu kalau habis mandi, karena kan dia masih lunak ya, kulitnya segala juga masih lunak gitu, dan membersihkannya tidak perlu tiap hari, sebulan sekali cukup. Kemudian dicek ke THT paling nggak 6 bulan sekali. Tetap jaga-jaga, siapa tahu walaupun sudah hati-hati ada aja sedikit yang kedorong-dorong ke dalam gitu. Oh gitu. Jadi tetap ada pemeriksaan seperti gigi. Kalau gigi kan 6 bulan sekali juga ya dok ya. Walaupun nggak ada keluhan. Kan oh gitu. Baik. Nah tentunya untuk sahabat Terasi yang mau bertanya lagi untuk kesempatan siang kali ini di acara Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan dengan tema yaitu deteksi dini gangguan pendengaran pada anak, bersama narasumber kita yaitu Dr. Sri Hening Rahayu Satrasi dari RSUD Dr. Saidiman Magetan. Jadi untuk Anda untuk siang kali ini yang mau bertanya mengenai gangguan pendengaran pada anak, mungkin orang tua juga boleh ya Kang ya. Boleh. Bisa langsung telepon ya di 8961137 dan juga di WhatsApp-nya 081130202906. Dan acara ngobrol ini bisa Anda simak di aplikasi Xpace Radio dan juga di rasiafam.co.id, dan kali ini juga live di Instagramnya Rasi Magetan dan juga di fanspage-nya Rasi Sautrasi ya. Jadi yuk yang mau bertanya silahkan ditunggu kebersamaan Anda di acara Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif Sautrasi masih di acara Ngobrol Sehat bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan Sautrasi dengan tema deteksi dini gangguan pendengaran pada anak bersama narasumber kita Dr. Sri Hening sahabat Terasi. Dan tentunya dokter, tadi kita bicara soal penyakit yang tentunya menggunakan alat pendengar ya dok ya. Nah apakah nanti dari selama kita periksa di Rumah Sakit Dr. Saidiman Magetan nanti juga disarankan untuk pasien yang mungkin pendengarannya memang sangat terganggu ya dok ya, apakah disarankan untuk menggunakan alat pendengar ini dok? Ya jadi gini, pada saat pasien datang dengan keluhan gangguan pendengaran, kita akan evaluasi dulu ya, gangguannya ini karena hantarannya saja atau karena saraf pendengarannya. Jadi setelah kita periksa, kalau memang dia telinganya baik-baik saja dari segi liang telinganya bagus, tidak ada kotoran telinga, nggak ada infeksi ya, tapi dia tetap merasakan ada gangguan pendengaran, kita bisa melakukan tes sederhana, biasanya pakai garpu tala gitu ya. Kalau kita masih tetap curiga, nanti akan ada pemeriksaan lanjutan adalah dengan pemeriksaan audiometri ya. Jadi dari sana nanti akan ada gambaran memang dia ada gangguan pendengaran atau tidak. Karena terkadang orang tua itu bawa anaknya ke kita itu dengan keluhan, dipanggil susah betul ya dok, berkali-kali baru. Ternyata setelah direkam pendengaran itu kan yang paling akurat ya dengan audiometri itu. Ternyata dia baik-baik saja. Jadi bisa jadi kan anak fokus main, mengapa pada saat dipanggil ya nggak respon. Ya. Jadi nanti setelah dari audiometri kalau memang ada gangguan pendengaran, tetap akan kita tawarkan lagi ke pasiennya dengan telinga tanpa alat, beliaunya ada gangguan nggak dalam berkomunikasi ya. Kalau beliaunya merasa ada gangguan, harus 2-3 kali diajak ngomong. Kalau merasa kenapa sih orang malah teriak-teriak sama saya gitu ya, itu sarannya kita pakai alat bantu dengar. Oh gitu. Nah untuk anak yang pendengarannya agak terganggu nih dok, apakah juga berefek pada susah ngomong tadi yang disampaikan dokter? Terutama anak-anak yang baru lahir ya, jadi yang gangguan pendengarannya sejak dia lahir, tentunya pasti akan ada gangguan dalam bicara ya. Jadi kita bisa berbicara itu kalau ada rangsangan suara yang masuk ke rumah siput ya. Kalau tidak ada, tidak akan ada suara yang keluar. Jadi itu sebabnya di masa 1 tahun pertama itu orang tua harus benar-benar perhatikan anak saya ini kira-kira ada gangguan pendengaran apa enggak. Kalau misalnya orang tua curiga ya, diperiksakan saja. Nanti anak masih bayi 2 hari aja kita bisa periksa. Jadi ada alat yang namanya OAE. Alatnya simpel aja, dia modelnya kayak headset gitu ya. Kita masukkan ke liang telinganya dalam kondisi liang telinganya bersih ya. Di situ nanti akan ada hasil ya. Hasilnya itu ada 2 macam, pass atau river.
Kalau pas berarti insya Allah dia baik-baik saja telinganya. Tapi kalau refer bukan berarti dia ada gangguan pendengaran. Di usia 3 bulan baby ini tadi dia harus cek ulang. Oh gitu. Itu nanti kalau ternyata dari pemeriksaan memang ada kecurigaan, baru nanti ada namanya pemeriksaan lanjutan yang namanya BERA. Jadi dilihat fungsi respon terhadap suara. Ya kalau anak umur kurang dari 1 tahun itu kan enggak bisa kita nanya denger nggak kan bisa. Ya, Tapi kalau betul. dengan BERA itu, jadi BERA itu dia alatnya seperti kayak kita pasang EKG gitu Mas. Jadi berupa kabel-kabel tapi dipasangkan di daerah kepala, anak dalam posisi tidur. Jadi nanti akan terekam sinyal-sinyal yang menunjukkan kalau memang fungsi pendengaran yang baik. Jadi lebih canggih ya dok ya untuk mendeteksi dari dini ya. Betul. Nah untuk pasien mungkin yang 1 tahunan ya dok ya, mungkin sampai kadang 2 tahun aja kadang belum bisa ngomong ya dok ya. Apakah itu juga pengaruh dari gangguan dari pendengaran ini ya dok ya? Ya. Bisa jadi karena itu ya, tetapi bisa jadi kemungkinan yang lain. Maksudnya bagaimana? Ada penyakit lain seperti Mas pernah dengar ya namanya autis, betul, ADHD, itu juga gitu. Dia tidak ada respon. Diajak ngomong nggak respon, ngomong ini nggak respon, sibuk sendiri. Nah, untuk anak yang kondisi seperti itu tetap step awalnya kita cek dulu fungsi pendengarannya, bagus apa enggak di BERA. Kalau memang fungsinya bagus, nah nanti di usia 3 tahun anak akan kita konsulkan ke dokter ahli jiwa. Di situ nanti akan ada tes khusus lagi untuk memastikan anak ini autis atau tidak. Oh gitu. Jadi otomatis penanganannya berbeda. Untuk anak-anak seperti ini dia nggak perlu alat bantu dengar. Dia lebih ke bagaimana kita interaksinya ke anak-anak yang seperti ini. Jadi nanti tetap akan diajarin bicara karena anak autis ini kan agak sulit. Ada terapinya ya dok? Ada. Kalau untuk yang ini ya, tetapi kalau yang gangguan pendengaran karena sejak bayi memang dia ada gangguan pendengaran, nah itu obatnya hanya pakai alat bantu dengar. Oh, gitu. Jadi orang tua yang kalau misalnya merasa pada saat lagi hamil dia mengalami rubella itu seperti sakit merah-merah di kulit ya, bentol-bentol gitu, terus mungkin kadarullah diperiksa sama dokter kandungannya ternyata memang ada virus torchnya gitu ya, jangan berkecil hati, nanti lahir tetap diperiksakan. Oh, gitu. Jadi kalau di WHO itu ada 2 macam deteksi anak baru lahir. Ada yang dicek semua anak baru lahir itu semua diperiksa. Tapi ada yang targeted aja. Jadi yang curiga. Yang kita curigai. Yang biasanya dicurigai itu biasanya anak-anak kalau berat badan lahirnya rendah, terus anaknya kuning ya, atau istilahnya bilirubinemia ya. Terus anaknya nggak langsung nangis pada saat lahir, jadi dia ada kekurangan oksigen ya, atau istilahnya asfiksi. Nah anak-anak yang seperti itu yang sedini mungkin kita cek fungsi pendengarannya. Jadi kelihatan dari fisiknya dulu baru dilakukan pengecekan ya dok ya. Jadi ada kemungkinan prematur ini sebaiknya dicek gitu. Jadi juga tergantung juga ya. Iya. Karena kecenderungannya relatif kondisi seperti itu dia beresiko gangguan pendengaran. Walaupun tidak tertutup kemungkinan yang lahir baik-baik saja normal-normal aja juga bisa. Jadi memang yang terbaik sih sebenarnya semua bayi baru lahir kita cek. Karena toh ceknya kan nggak rumit ya, hanya alatnya kecil seperti headset gitu aja. Nah, mungkin juga kita sebagai orang tua juga mengalami yang namanya kalau kita lagi batuk, pilek ya dok ya, kadang di telinga sebelah itu sakit, nut dan bengung itu sebenarnya kenapa sih dok sebenarnya? Ya jadi gini, antara telinga, hidung sama tenggorokan itu satu organ yang saling berdekatan dan saling berhubungan ya. Jadi antara telinga ke hidung itu ada saluran yang namanya tuba eustachius ya. Jadi kalau kita ada radang di daerah hidung tenggorok, apakah berupa pilek, batuk atau hanya sekedar nyeri telan dan panas, radang itu bisa menyebabkan saluran tubanya itu mengalami peradangan. Jadi akhirnya menyebabkan peradangan sampai ke telinga tengah. Lah kalau masih baru radang aja biasanya kita awalnya ngerasain telinganya bengung, kayak kita naik ke sarangan gitu Mas ya. Nah, itu awal-awal tanda radang di telinganya terpengaruh. Nanti kalau semakin berlanjut telinganya akan nyeri. Jadi gendang telinganya itu nanti lama-lama akan melentung gendut gitu karena di balik gendang telinga sudah mulai ada cairan yang numpuk. Oh gitu. Nah kalau itu tidak diobati dengan baik, tidak sesuai dan kadang belum sembuh udah berhenti obat, itu nanti proses infeksinya berlanjut, gendang telinganya bisa jebol, nah itu terus keluar cairan yang namanya
apa istilah orang-orang awam kopoon itu ya. Jadi kalau baru keluar itu baru lega ya dok ya? Iya, nyeri nanti dia kalau sudah jebol keluarnya malah lega plong. Tapi kan kita tidak berapa begitu karena kan nanti akhirnya menimbulkan cacat gendang telinga lubang kan nantinya kan fungsi pendengaran terganggu. Oh gitu, jadi harus melakukan pemeriksaan ya dok? Iya, jadi pada saat batuk pilek 3-4 hari 5 hari nggak dapat baikan terus telinganya mulai bengung, saran saya sebaiknya ke dokter supaya nggak berlanjut. Baiklah. Ya. Nah, tentunya kita kembali ke bincang kita yang namanya gangguan pada pendengaran pada anak ya dok ya. Tadi kalau memang dari Tuli tadi dari awal dari lahir ya dok ya, memang tidak bisa disembuhkan. Nah, dari pendengaran anak yang mungkin ringan-ringan saja dok, apakah itu nanti bisa disembuhkan sih dok sebenarnya? Ya itu tadi kembali lagi penyebabnya apa ya. Kalau masalahnya hantaran saja ada kotoran telinga di situ kita bersihkan aja, nggak perlu obat, nggak perlu dia dengar lagi ya. Tetap kalau dia saraf pendengarannya dia harus pakai alat bantu ya. Tetap jadi orang tua saran saya walaupun nanti ternyata dokter mengatakan memang anaknya masih usia 1 tahun 2 tahun terdiagnosa memang ada gangguan pendengaran, jangan berkecil hati, tetap dibantu. Jadi kita biasanya pakaikan alat bantu dengar, dikenalkan bunyi-bunyian ya, nanti dia juga bisa bicara. Oh gitu. Ya jadi ini kan kita goalnya supaya tidak ada gangguan kognisi segala macam ya. Jadi kedepannya dia tetap berprestasi. Jadi bukan sebagai anak yang pendengarannya hilang sudah masa depanmu sudah suram. Saran saya jangan sampai berpikiran begitu. Ya karena gangguan pendengaran tidak ada hubungannya dengan gangguan kecerdasan. Ya. Jadi jangan mundur gitu. Iya, jadi kalau sudah ketahuan ya kadarulah dapatnya begitu, bagaimana caranya kita sebagai orang tua semaksimal mungkin meningkatkan potensi anak. Jadi anaknya dikenalkanlah dengan suara. Ya, pakaikan alat bantu dengar sekarang macam-macam mas, canggih-canggih, cakep-cakep malah. Kalau anak-anak bayi baru lahir, baru ya istilahnya 1 tahun kan dipasangin alat kan dia akan risih, tidak mau ya. Ada sekarang modelnya kayak bandu gitu. Gitu. Jadi orang nggak akan duga kalau itu alat bantu dengar. Ya, ada yang lebih canggih lagi memang operasi ya. Jadi alat bantu dengar itu dimasukkan langsung ke rumah siput itu ininya ya, anunya apa? Kabelnya itu ya, sedangkan ininya dia ditanamkan di belakang kulit di belakang telinga. Lebih canggih lagi, tidak terlihat ya dok ya. Jadi nanti anak itu diajarin kalau udah dengar suara, bukan berarti terus dia disuruh memahami sendiri, enggak, tetap kita ajarin ini suara ini suara itu, diajarin bicara. Oh gitu, baik. Nah untuk anak yang mungkin lagi masalah pendengarannya ya dok ya, apakah nanti juga dari kasus yang sudah ada di RSUD Dr. Saidiman Magetan ya dok ya, apakah rata-rata ini akibat dari kita membersihkan atau mungkin dari memang anaknya dari lahir nih dok rata-rata? Ya kalau yang yang berobat ke Saidiman rata-rata karena radang daerah saluran napas atas ya, jadi karena batuk pilek, jadi karena hantarannya yang bermasalah ya. Gitu. Kalau yang presentasi dari gangguan pendengaran sejak lahir nggak banyak ya, di praktikan saya nggak sampai 5 ya. Cuma yang sayangnya nggak sampai 5 itu usianya sudah cukup besar, usia 3 tahun 4 tahun gitu. Tapi nggak masalah, yang penting kita tahu anak saya gangguan pendengaran, itu segera kita tangani ya, supaya dia nanti nggak salah sekolahnya. Betul ya, dia bisa sekolah di sekolah umum ya, asal kita membekali dia dengan itu tadi alat kita ajarin. Oh gitu, baik ya. Terima kasih dokter. Dan tentunya Saudara-Rasi masih ada beberapa menit yang bisa Anda manfaatkan untuk Anda bertanya di kesempatan siang kali ini. Langsung ya kita buka di teleponnya 8961137 atau di WhatsAppnya di 081130200906. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap merapat di aplikasi Xpis Radio dan juga di Facebooknya Rasi Magetan dan juga di rasiafm.co.id dan di 90,6 Radio Rasi FM Magetan. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Saudara-rasi masih bareng Dr. Sri Hening Rahayu dari RSUD Dr. Saidiman Magetan dan juga sama saya Agus, Saudara-rasi, dan masih bicara soal deteksi dini gangguan pendengaran pada anak. Nah dok, tadi kita bicara soal alat pendengar ya dok ya. Apakah nanti ketika pasien yang menggunakan dari dini menggunakan alat pendengar itu, apakah ada perawatan khusus gitu dok nantinya? Iya,
Otomatis ada ya, jadi sama dengan alat-alat yang lain ya, karena dia bukan alat-alat yang elektronik ya. Jadi alat yang dipasang itu kan sesuai dengan berat ringannya gangguan pendengaran ya. Jadi untuk telinganya sendiri pun juga perlu dirawat ya, jangan sampai ada kotoran telinga yang mengganggu sehingga merusak alat bantu dengar tersebut ya. Nanti akan dicek setahun sekali atau 2 tahun sekali ke pusat yang menjualnya itu ya, nanti dicek fungsinya gimana, masih nyaman nggak di telinga gitu ya, karena nanti kan tidak harus ganti, tetapi kan frekuensinya bisa diatur gitu ya. Jadi bukan berarti nanti kalau dia dengarnya kok rasanya mulai nggak enak ya, diatur frekuensinya, bukan terus nanti ganti baru, nggak selalu begitu. Nah ya. Untuk yang menggunakan alat pendengar ini sendiri ya dok ya, apakah di usia dini nanti kalau sudah dewasa ya dok ya, apakah nanti perkembangannya bisa mendengarkan tanpa alat dok? Apakah memang harus memakai alat terus gitu? Nggak bisa, jadi tetap dia harus pakai alat sepanjang waktu. Gitu. Jadi harus tetap pakai alat itu ya dok ya. Nah tentunya para pendengar Radio Rahasia FM ya dok ya, pengen tahu nih dok, untuk mungkin dokter punya sudah menangani beberapa pasien dari RSUD Dr. Saidiman Magetan yang mengalami gangguan pendengaran ini. Mungkin punya tips khusus nggak sih dok untuk para pendengar Radio Rahasia FM untuk merawat anaknya supaya tidak mengalami gangguan pendengaran ini? Ya, kalau penyebabnya pada saat gangguan pada masa kehamilan, tentunya kita tidak bisa menghindari ya, tetapi setidaknya ada pencegahan untuk kesehatan ibunya ya. Tapi kalau faktor genetik kan kita tidak bisa ya mencegah ya. Sudah mungkin ya kuasanya Allah maunya begitu ya. Tapi pasti di balik itu semua pasti ada hal-hal yang positif yang mungkin terkadang kita tidak paham. Sedangkan untuk yang masalah non genetiknya itu tadi, pada saat mau mulai hamil sebaiknya ibunya cek dulu ya, periksa ke dokter kandungan, melihat kondisinya bagus apa enggak ya. Kalau semuanya sudah bagus, baik, mulai hamil. Tapi bisa jadi pada saat masa kehamilan juga ada gangguan kan, juga bisa. Gitu. Yang perlu dijaga juga gitu pada saat dia kehamilan, terutama trimester pertama, karena pada trimester pertama inilah pembentukan organ pendengaran ya. Jadi benar-benar dijaga di situ ya. Makanan ataupun minuman, obat-obatan yang memang kalau tidak perlu itu tidak usah ya. Jadi harus banyak konsultasi di trimester awal itu tadi, 3 bulan pertama ya. Kemudian dilanjutkan dengan trimester kedua dan ketiga. Kemudian pada saat dia lahir, dilihat lagi ternyata ada gangguan pada saat persalinan misalnya ya. Jadi misalnya dia ternyata anaknya lahirnya karena nggak cukup bulan, jadi dia berat badannya lahir atau prematur ya. Cukup bulan tapi berat badannya kurang kan juga bisa ya. Makanya sekarang ini sering digalakkan tentang stunting itu ya. Nah, kemudian kalau dia napasnya tidak langsung menangis, itu kita prepare-nya di situ ya. Caranya ya itu tadi, dikonsulkan ke dokter untuk mengevaluasi kira-kira nanti ada kecurigaan apa enggak gitu ya. Nanti pada saat tumbuh kembangnya di 1 tahun pertama benar-benar diperhatikan ya, perkembangan anak gimana. Dia sudah mulai bisa ngoceh-ngoceh nggak jelas, bisa enggak dia kaget kalau dengar suara kan itu. Jadi anak banyak ngoceh itu ternyata jauh lebih bagus. Bukan berarti anaknya diem aja berarti harus dicurigai, tapi tetap ya kalau anaknya diem aja itu tadi harus dilihat. Jadi diperiksakan ke dokter sedini mungkin ya. Jadi nanti akan ada pemeriksaan-pemeriksaan yang akan membantu ya, memastikan anaknya ada gangguan pendengaran atau enggak. Jadi kalau misalnya ada gangguan pendengaran, kita pun akan segera melakukan terapinya itu tadi ya. Jadi selain nanti ada menggunakan alat bantu dengar, anak itu akan ada terapi bicara. Jadi nanti ada kerjasama dari beberapa macam bidang ilmu ya, mulai dokter kandungan, dokter anak, bagian terapi bicara ya, dokter hepadik ya, itu nanti akan bergabung untuk berkolaborasi untuk perkembangan anak ini tadi. Dokter THT segala itu ya. Nah, untuk mungkin saya juga pernah melihat ya dok ya, untuk anak-anak usia 3 tahun yang sudah
maksudnya sudah bisa main handphone sendiri ya dok ya. Sekarang kan banyak anak-anak saya jumpai pakai handset. Nah, apakah itu juga berdampak buruk nanti bagi kesehatan atau pendengaran anak nantinya dok? Iya, betul sekali ya. Karena kadang-kadang headset itu kita pasangkan di telinga, terkadang kita tidak memantau volume suara yang digunakan anak ya. Pemakaiannya kadang berjam-jam ya. Jadi penggunaan headset atau mendengarkan bunyian yang ukurannya lebih dari 80 desibel, lebih dari 7 jam itu akan cepat merusak sel rambut di rumah siput. Jadi otomatis akan mempercepat gangguan pendengaran. Ya, gitu. Jadi sebisa mungkin ya kalau masih anak-anak nggak usah dikasih headset. Karena kan orang tua yang penting anak diem gitu ya. Anak diem dikasih aja handphone tapi nggak usah pakai headset. Resikonya gede. Iya, saya sekarang kan banyak yang saya jumpai dok gitu ya. Terus kemarin juga tetangga saya juga sering pakai itu ya dok ya. Terus diperiksakan ke dokter di puskesmas ya kan. Karena juga anaknya lama-lama nggak, kalau dipanggil nggak kedenger gitu karena seseringan yang namanya memakai handset tadi. Makanya apakah memang berdampaknya sangat buruk gitu bagi pendengaran gitu loh dok? Ya, terkadang yang paling simpel headset itu telinga kita kotor. Jadi headset itu dia malah ternyata mendorong kotoran telinga, itu kan jadi cepat ada gangguan pendengaran juga. Tapi kalau kita lihat memang liang telinganya bersih, dia pemakaian headset dalam jangka waktu lama, memang bisa mengganggu pendengaran. Gitu. Ya, jadi hati-hati kalau menggunakan headset. Nggak usah anak-anak, orang dewasa pun juga. Ya, jadi kadang kan orang dewasa tuh tidur pakai headset sampai ketiduran gitu sampai besok pagi gitu kan. Ya, volumenya hati-hati. Nah, ini satu pertanyaan ya dok ya sebelum kita tuntaskan. Ini dari siapa nggak dikasih nama nih dok. Mau tanya dok, untuk prosedur untuk pemeriksaan pendengaran di RSUD Dr. Saidiman sendiri, prosedurnya seperti apa sih dok? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak atau Ibu ya yang bertanya. Kalau untuk di Rumah Sakit Saidiman itu ada dua pelayanan ya Mas ya. Jadi pelayanan umum sama pelayanan BPJS. Jadi kalau misalnya pasien ini mempunyai kartu BPJS, seperti biasanya minta pengantar dulu dari puskesmas, kemudian ke Poli THT di Rumah Sakit Saidiman. Nah di sana kami terus terang alatnya belum lengkap ya Mas ya. Jadi dalam artian seperti yang saya sebutkan tadi, OAE dan BERA itu kami belum punya. Jadi kalau diperiksa telinganya ternyata bersih, bagus gitu ya, tapi masih ada resiko gangguan pendengaran, biasanya akan saya kirim ke rumah sakit di Madiun yang mempunyai fasilitas tersebut. Gitu. Ya itu kalau BPJS. Tapi kalau pasien yang umum bisa langsung dikirimkan ke lab klinik yang memiliki audiometri tersebut. Ya di Madiun ada semua ya. Tapi kalau ternyata dari sana itu kita perlu pemeriksaan BERA ya. Kalau anak-anak itu kan kita perlu BERA ya, bukan audiometri biasa yang ada di Madiun itu. Biasanya saya akan mengirim ke kota terdekat. Dikirim ke Solo ya. Jadi kota-kota yang sudah lengkap BERA, OAE gitu ya, itu ada di Solo, Malang, Surabaya. Gitu. Jadi kalau di Magetan tetap ada pemeriksaannya ya dok ya. Jadi saya hanya pemeriksaan tanpa ada pemeriksaan lebih canggih karena kami memang terus terang belum punya ya. Jadi saya seringnya saya kirim ke rumah sakit yang lebih lengkap. Gitu. Baik. Terima kasih dokter sudah hadir di studio Rahasia FM dan memberikan wawasan yang sangat luar biasa bagi para orang tua ya. Lebih hati-hati lagi untuk mendeteksi dini gangguan pendengaran pada anak. Mungkin ketika hamil juga harus sering-sering konsultasi dengan dokter ya dok ya. Karena tadi dokter juga memberikan arahan bahwasanya ketika hamil harus benar-benar bisa memeriksakan kesehatan bayi di dalam kandungan itu mengalami gangguan pendengaran atau tidaknya. Sekarang alat juga canggih ya dok ya. Kalau masih dalam perut kita masih belum tahu ya, tapi trimester pertama itu benar-benar harus dijaga. Jadi rajin kontrol ke dokter kandungan atau ke bidan. Baik, terima kasih dokter. Dan tentunya untuk Anda yang ketinggalan untuk ngobrol kita tadi, Anda bisa nonton nanti di YouTube-nya Rahasia Magetan ya. Jangan lupa untuk like dan komen dan subscribe. Jadi informasi terkait dengan deteksi dini gangguan pendengaran pada anak nanti bersama Dr. Sri Hening ini bisa Anda tonton di YouTube-nya Radio Rahasia Magetan. Sekali lagi terima kasih ya dokter. Selamat bertugas kembali, sehat selalu. Dan tentunya saudara Rahasia, kita tuntaskan dulu kebersamaan kita di acara ngobrol bareng RSUD Dr. Saidiman Magetan dari kawasan MT Haryono 13 Magetan. Saya Agus dan bersama Dr. Sri Hening mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.